Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua, ketemu lagi hari ini dan spesial sekali hari ini kita dalam kondisi yang sedang berduka cita juga karena di saat-saat sekarang ini kita sedang marak-maraknya dan sedang hebat-hebatnya pergerakan dari COVID-19 terutama di kota kami, di kota Langsa. Kita sedang mengalami fase di mana keadaannya cukup sangat mengkhawatirkan dan akhirnya hari ini kita kedatangan dua orang tamu spesial yang akan membahas, bercerita gitu ya. Jadi kita agak lebih santai aja dan kita hari ini pengen ngebahas tentang bagaimana COVID. Dan pasti ini akan menjadi isu yang sangat sensitif. Sebelumnya kami sudah menjalankan protokol kesehatan dan insya Allah ini nantinya akan memberikan manfaat buat kita. Sebelum kita memulai kawan-kawan, jangan lupa untuk di-subscribe channelnya Kawan Studio dan kita nanti bakal bagi banyak sekali informasi lainnya di sesi-sesi selanjutnya. Baik, langsung saja. Hari ini kita kedatangan dua tamu istimewa saya. Di sebelah kanan saya adalah seorang dokter dan juga di sebelah kiri saya adalah seorang perawat yang pernah menangani langsung. Jadi pernah langsung bersentuhan dengan orang-orang yang terindikasi COVID maupun yang sudah selesai daripada COVID itu sendiri. Langsung saja kita tidak berlama-lama lagi. Sebelumnya saya kepengen dua kawan-kawan saya ini mereka berkenalan dulu pastinya. Nanti coba bisa dikenalkan nama secara singkat saja, terus juga aktivitas terakhirnya beserta apa nih yang bisa kita bagi sama-sama ke masyarakat. Mungkin boleh dimulai dari teman sebelah kanan saya dulu. Ini adalah seorang dokter, tapi kita yang tanya manggilnya Pak aja boleh ya? Ya. Di sini juga ada Amar. Nanti langsung aja mereka akan berkenalan bersama kita. Silakan dari Pak Ridwan. Ya, terima kasih Hadi. Ya, ini kebetulan teman saya, teman seperjuangan ya. Jadi saya sendiri namanya Aulia Fahri Amri. Ya, saya bekerja sebagai dokter umum di IGD Rumah Sakit Umum Langsa. Sudah bekerja sekitar 1 tahun lebih. Ya. Jadi sekarang masih aktif di IGD Rumah Sakit Umum dengan IGD penyakit infeksi emerging. Oke, itu spesifiknya di penyakit Rumah sakit infeksi ya. Oke, tapi tetap di IGD-nya melakukan penanganan juga terhadap ya pasien-pasien umum juga ya. Oke, mungkin langsung ke yang selanjutnya. Di sebelah kiri kita ada Bang Amar. Kita manggilnya Amar aja. Pokoknya nih kita kawan-kawan semua nih. Santai aja ya. Oke, langsung kan. Ya baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Amar. Terakhir saya bertugas di Rumah Sakit RS Ukrida di Jakarta, rujukan COVID-19. Oke. Selama 3 bulan, gitu, Januari, Februari, sama Maret. Gitu. Nah ini udah selesai. Gitu. Jadi sekarang udah domisilinya udah di Langsa lagi. Udah di Langsa lagi. Oke. Baik kawan-kawan, itu adalah sedikit dari profil dari teman-teman kita, kawan-kawan kita yang akan memberikan cerita nih. Artinya sekarang kita mulai dari statement sederhana nih, Dr. Fahri dan Amar. Artinya sekarang kita sedang masuk di episode kedua dari COVID, yang artinya dulu kita pernah ada di kondisi yang sangat mencekam. Artinya dulu kalau di Indonesia, terutama yang di luar kota Aceh, di provinsi Aceh, pasti kayaknya COVID ini kayak ngeri gitu kan. Artinya memang benar-benar punya efek yang luar biasa dari segi ekonomi, sosial dan yang lain-lainnya. Tapi kan kalau kita rasanya di Langsa, di Aceh, COVID ini kayak begitu saja berlalu dan akhirnya ketika di periode kedua ini kita mulai lebih giat untuk menjalankan protokol kesehatan, terutama belakangan ini kayak warung-warung kopi udah mulai diatur jamnya, terus juga pasien-pasien juga lebih proaktif untuk melapor ketika sakit-sakit tertentu. Ini mungkin bisa dari Pak Hari dulu. Seberapa jauh sekarang COVID itu sudah benar-benar menggigit kita nih Kota Langsa? Gigit. Kalau menggigit, nggak apa-apa ya. Apalah bahasa dokternya itu, saya juga nggak ngerti. Gimana nih? Ya, jadi kondisi terkini COVID-19 di Langsa sendiri ya, terutama di Langsa itu memang sedang naik kasusnya, mulai dari sebelum Lebaran, seminggu sebelum Lebaran sampai hari ini. Itu memang trennya masih naik. Jadi memang kalau dikatakan episode kedua untuk di Langsa ya, iya. Tapi kan kalau misalnya kita di sini di Langsa ini seperti fenomena gunung es gitu, banyak yang terdeteksi di masyarakat.
Jadi karena mungkin sudah berat, keluhan sudah memberat, maka berobat ke rumah sakit. Jadi yang nampak saya sendiri sebagai dokter di situ melihat ya peningkatan kasus ini ya seminggu sebelum Lebaran. Berarti memang sekarang sebenarnya bukan cerita episode kedua, tapi lebih ke kayak sekarang masyarakat udah punya keinginan sendiri ataupun kemauan sendiri ketika sakit dan ada gejala-gejalanya langsung melapor ke rumah sakit gitu ya. Terus juga mungkin kalau kita bicara episode kedua, berarti kan ada episode pertama. Artinya pernah ada informasi bahwa memang COVID ini berat gitu kan. Dan beliau mungkin yang Amar yang pernah ngerasain sendiri gimana gejolaknya dulu di luar Aceh yang benar-benar kayak COVID itu jadi hantu gitu. Apalagi kayak dulu kan kayak pernah kayak zombie tiba-tiba di samping jalan meninggal gitu kan. Itu gimana kondisinya Mar dulu ketika di sana di Jakarta ya. Jadi saya kan selama 3 bulan di Jakarta itu kebetulan saya dinasnya di IGD. Nah pasien-pasien yang datang pun saya mengkaji pasiennya dengan keluhan-keluhan yang ada di pasien. Betul. Nah di sana itu untuk kasus COVID sangat meningkat di Jakarta. Bahkan untuk ruang rawat sekalipun susah. Jadi memang saking membeludaknya tuh pasiennya gitu. Sampai-sampai pasien itu pernah datang dengan membawa oksigen sendiri. Membawa oksigen dari rumah di mobil. Jadi kita buka pintu mobil, ternyata dia ada namanya saturasi dia. Saturasi itu turun gitu. Saturasinya turun dengan memasang oksigen dan ruang kita penuh full. Nah, kita melayani pasiennya seadanya aja. Jadi di sana memang sangat banyak dan kondisinya bukan cuma seperti yang kita lihat di TV dan itu memang kenyataan memang begitu ya. Oke, terkait dengan polemik ini dokter, artinya selama ini kan kita mungkin sebelumnya kawan-kawan kita juga sempat pernah komunikasi sama dokter Fahri di media Instagram waktu itu kan, artinya kita udah kasih pengertian ke masyarakat soal bagaimana COVID itu berkembang, terus bagaimana sekarang dia sudah mendarah daging sama kita bahkan menjadi sekarang pandemi. Artinya kan apakah benar-benar itu ada di Langsa dan sekarang memang sedang hampir sama kejadiannya seperti yang pernah ada di Jakarta atau seperti apa? Jadi situasi COVID ini memang yang masih isu sensitif di masyarakat karena masih banyak yang nggak percaya kan sampai mengkait-kaitkan hal-hal seperti yang ke agama gitu kan gitu. Isu-isu yang sebenarnya enggak ya. Jadi saya kalau misalnya saya bertugas di rumah sakit dan ada pasien suspek itu, saya perlihatkan saja foto ronsen dadanya itu. Langsung kita by case langsung gitu. Saya perlihatkan ya, ini seperti ini nampaknya. Inilah yang terjadi pada paru-paru bapak ibu ini. Ini bukan direkayasa. Memang ini kondisi dijepret emang seperti itu. Bagaimana adanya di tubuh inilah nyatanya. Saya bandingkan juga sama foto ronsen yang normal. Saya lihat bapak yang mana nih Pak? Yang menurut bapak normal, ini normal. Ini paru-paru bapak ibu yang sedang terinfeksi gitu. Betul. Makanya saya bilang COVID itu nyata Pak. Inilah kondisi yang kita curigai mengarah ke situ. Betul. Jadi memang kalau misalnya kita bilang secara teori Bapak COVID itu ini itu nggak ada lagi. Betul. Jadi memang harus kita langsungkan secara nyata gitu. Benar. Jadi langsung kita tunjukkan kondisinya sekarang, kita bandingkan dengan kondisi normal, baru akhirnya masyarakat ngerti. Tapi pun masih juga ada yang nggak percaya juga. Ini kan bisa aja ini karena lain apa sih? Iya. Betul. Tapi ini karena pasiennya kita curigai, kita rawat di ruang isolasi, nanti kita swab PCR. Makanya kadang-kadang ya ada juga yang masih yang misalnya ngeles kan. Betul. Jadi pasiennya yang nggak mau dirawat, pulang paksa, ya gitu-gitulah. Dan itu kan kondisinya kita berarti kalau sekarang masih kayak agak bisa diajak komunikasi dulu nih. Sedangkan kemarin ketika kita dulu di Jakarta nih, kondisinya memang rumah sakit penuh dengan kayak tadi ada oksigen yang dibawa langsung dari rumah dalam mobil. Apa memang ada negosiasi yang sama? Artinya masyarakat sudah sesadar itukah dari awal atau memang perlu ada berantem lagi gitu. Kalau kita di luar Aceh, apalagi Jakarta, mereka sadar akan COVID. Bahkan di sana itu pernah diberlakukan jam 7 malam tutup semua warung. Pernah gitu.
Nah, di sana semua masyarakat udah sadar akan ada COVID. Oke. Di sana udah sadar mereka. Karena kasusnya memang sangat banyak. Gitu. Bahkan memang pasien satu hari kita menerima ada 15, 10 gitu. Itu per hari. Per harinya gitu. Itu yang berat. Betul. Nah, itu yang berat. Belum lagi yang tidak berat, yang dalam arti kata yang harus isolasi mandiri aja ke rumah. Ya dengan intensitas yang tidak Ya, terlalu itu ya. sampai 5 orang atau 6 orang gitu. Banyak. Oke. Berarti kalau mungkin apa tunggu dulu kondisinya kayak gitu nih, Pak Hari? Apa tunggu Nah, sampai udah itu nggak ada itulah rumah sakit makanya. juga? Jangan sampai. Nauzubillah ya, semoga Iya. nggak sampai seperti itu. Karena kalau udah nanti dikekang kayak gitu, udah semuanya mengepung kita, baru repot jadinya kan. Dari tenaga kesehatannya juga Kesehatannya. kesulitan. Gitu. Repot kita kemarin. Bahkan rumah sakit kan kurang tenaga sampai begitu. Sampai Jumlah kekurangan pasien dengan tenaga tidak berimbang. seimbang. Iya, betul. Dan mungkin kayak kemarin juga kita sempat lihat di belakangan ini kayak di India sampai yang alhamdulillah memang maksudnya di jalan begitu sampai ada yang dibakar dan segala Jangan macam. sampailah di Aceh seperti itu ya. Iya, dan sebenarnya ini yang paling penting adalah kesadaran masyarakat. Nah, gitu. itu kembali lagi. Ya, artinya jangan sampai nanti ketika ada sedikit gejala yang mengarah ke sana kita takut gitu. Ya, Jadi mungkin artinya juga masyarakat harus saling menjaga gitu kan. Beliau juga sebagai tenaga kesehatan pasti ingin istirahat juga, dan kita juga pastinya tidak ingin dikait-kaitkan dengan hal itu. Kemudian Dr. Fahri juga mungkin di rumah sakit yang mungkin sekarang saat ini jadi sangat kayak jadi kayak horor gitu. Artinya orang sering mengkait-kaitkan ketika dia ke rumah sakit pasti ini jadi kayak COVID gitu kan. Nah, ini harus dilurusin nih. Iya. Jadi jangan nanti kita mau ke rumah sakit pun jadi kayak takut. Padahal sakit gigi kan betul kan. Jadi kayak orang mau sunat COVID khawatirnya. Iya. Jadi jangan sampai ada kayak kemarin kita juga sempat komunikasi sama Pak Hari sama ini juga sama Amar. Sekarang kan bahasanya sudah seperti meng-COVID-COVID-kan. Nah ini dalam tanda kutip agak sensitif dan berbahaya sekali rasanya ini kan. Nah, Artinya ketika dibilang meng-COVID-COVID-kan itu rasanya nggak adil gitu. Gimana kira-kira dokter? Ya, jadi memang ini ya kendala salah satu ketika pasien mau dirawat kan. Iya, betul. Jadi banyak pasien yang minta pulang gitu, pulang paksa jadinya Betul, kan betul. gitu. Jadi ya kalau misalnya didapatkan kasus yang begitu ya, kalau kadang-kadang kan memang dia datang, kebanyakan ya, bukan semua. Betul. Kebanyakan dia mengantarkan keluarganya itu ke rumah sakit, itu keluarganya itu dan karena ada termakan hoax mungkin di Segala luar macam, kan, betul, jadi ya kesannya ya dia nanti datang ya nggak mau, ini bukan COVID, pokoknya saya mau periksa pasien itu Berantem dulu. langsung dia bilang ini bukan COVID ya, ini bukan COVID. Ya. Jadi belum apa-apa udah langsung langsung keluarga gitu. langsung bilang ini bukan COVID ya dok, ini bukan COVID. Nah, Betul. kita periksa dulu. Betul. Ya betul, kan? iya. Sekarang kita periksa dulu. Ada yang namanya screening. Hmm. Screening itu memilah pasien. Betul. Untuk kondisi COVID ini kita memilah pasien yang mana yang mengarah ke COVID, yang mana yang bukan. Betul. Tujuannya apa? Jangan sampai nanti pasien yang dirawat ke ruang biasa. Hmm. Keluhannya sakit pinggang. Betul. Sakit pinggang di ruangan. Kemudian sakit pinggangnya sembuh. Cuman mau dipulangkan di hari terakhir kok demam, batuk, makin lemas. Betul. Jadi dia mungkin ada tertular sama pasien lain. Nah, itu untuk mencegah itu. Betul. Nah, jadi makanya kita pilah dulu di IGD yang mana pasien yang mengarah ke COVID, yang mana yang bukan. Jadi kita periksa, itu ada kita periksa, kita anamnesis, kita tanya-tanya dulu sama pasiennya, kemudian kita periksa fisiknya, kemudian kita ambil darah. Kita ambil darah, kemudian kalau misalnya memang pasiennya ada gejala yang mengarah ke sana seperti demam, batuk, ya kan. Nah, kemudian ada sesak nafas juga. Itu langsung kita swab antigen. Kita sekarang ini kan swab antigen, dulu kan kita rapid antibody. Sekarang swab antigen. Diambil sampel lewat hidung. Ya, jadi kita ambil itu dulu. Setelah itu kita bawa foto ronsen. Baru nanti kita akses, kita nilai. Nah, ini pasiennya mengarah atau bukan. Kalau mengarah kita rawat di ruang isolasi, kalau yang nggak mengarah kita rawat ruang biasa. Udah, jadi kan setelah kita akses ini mengarah ini, kita konsulkan ke dokter spesialisnya, kemudian kita diskusi kita konsultasi sama dokter spesialis, ini pasiennya mengarah, kita rawat ruang isolasi. Nah,
Kemudian ini kan ya kita persetujuan dulu sebelum masuk ruang isolasi itu ada nama persetujuan dulu. Nah, persetujuan itu TCN. Ya. Persetujuan itu namanya info concern kewaspadaan COVID. Nah, jadi inilah Ya, titik di sini ini. nih, di Nah, sini nih yang ini sering tanda tangan ini nih seringan dibilang di COVID Betul. Padahal ya mereka di COVID kan ya saya sudah bilang baca dulu Pak. Yang mana? Berdasarkan assessment. Yang mana kata-kata di COVID kan? Di COVID-kan. Ini masih gejala suspek. Betul. Belum dibilang terkonfirmasi. Iya, jadi memang belum secara Iya. secara mudahnya belum positif lah. Iya. Untuk yang COVID-nya. Nah, ini inform concern kewaspadaan COVID ini persetujuan kami untuk pasien dirawat di ruang isolasi. Betul. Ya, kemudian ini isinya nggak ada yang menyatakan tentang di COVID kan tuh. Betul. Isinya tentang tata cara. Betul. Dilakukan swab PCR, kemudian nanti jika boleh didampingi atau tidak boleh didampingi, ya itu tata cara itu semua. Nggak ada yang menyatakan pasien ini dinyatakan COVID, nggak ada. Berarti Ya secara- cuman kan ya gitulah. Nama kita berhadapan masyarakat luas, masyarakat Ya, awam, dengan kita berbagai menjelaskannya dengan baik ya kan. Betul. Nah, jadi ya wajar misalnya memang masyarakat Sabar-sabar lah. ya kami ya sabar-sabar juga gitulah kan. Tetap kami layani juga ya kan. Nah, Harus banyak sabar dong ya. ya. Ya, karena memang masyarakat dengan berbagai culture, level pengetahuan tadi mungkin memang nggak bisa digeneralkan gitu kan. Dan ini juga informasi buat semua kawan-kawan juga bahwa ketika ke rumah sakit berarti yang ditandatangani itu bukanlah meng-COVID-kan ya, artinya bukan surat COVID. Bukan. Makanya baca dulu. Baca ya kan? dulu. Nah, kami berikan waktu. Nah, berikan waktu Untuk membaca. kepada keluarga, kepada pasien ya, itu untuk membaca dulu. Nah, Oke. apa tata caranya itu? Oke. Itu berdasarkan instruksi wali kota, berdasarkan peraturan dari kementerian. Nah, Betul. kami nggak sembarangan buat itu persetujuan itu. Betul. Artinya memang apapun yang ada dalam isi tanda tangan itu bukanlah dalam tanda kutip sekali lagi bukan untuk meng-COVID-kan. Ini harus di tagline benar-benar nih buat masyarakat yang artinya jangan lagi berpikir seperti itu karena kalau kita bilang kondisinya pasti dulu ketika di Jakarta pun bisa ngerasain gimana mencekamnya dan saya rasa nggak ada orang yang mau di kondisi itu gitu Mar ya karena memang berat. Sebelum di inform concern juga kan udah ada keluar hasil. Nah, Ya, kan? benar. Ya, gitu. Nggak mungkin juga. Kita jelaskan dulu. Nah, kita jelaskan dulu. Sebelum memang kami jelaskan dulu. Seperti saya bilang tadi, saya kasih nampak dulu foto. Foto berbeda dong ya. Ya, kasih nampak foto. Ini foto yang mengarah. Ini foto yang normal. Nah, saya kasih nampak. Dari hasil rapid antigennya nanti, jika dia positif ya betul memang udah mengarah, suspek, ya kan? Nah, kalau misalnya rapid antigen lagi negatif ya kita jelaskan lagi gitu. Rapid antigen negatif itu belum tentu kuman COVID-nya nggak ada di situ. Iya. Belum terdeteksi sama alat kita yang rapid antigen itu. Kita lanjutkan ke swab PCR. Dari sendiri Amar yang artinya dulu pernah di kondisi yang genting yang memang wah rasanya mau istirahat aja kalau kita lihat di TV itu orang kayak yang sambil tidur aja. Kita pakai hazmat tuh, pakai APD level 3. APD itu masker bedah, bukan masker yang gini. Bukan yang gini lagi Bukan udah. yang gini, masker bedah, terus pakai baju scrub, pakai pelindung kepala, pakai ini lagi facial. Perasaan yang Amar rasain di kondisi itu. Wah. Kita sebagai hidup dan mati. Kita sebagai tenaga medis pun berat juga. Betul. Makanya itu. Cuman ya Karena gimana udah ya? panggilan tadi ya. Gitu. Kalau bukan kita yang tenaga medis yang garda depan siapa lagi juga yang menolong masyarakat. Makanya kita sebagai tenaga medis meminta gimana lagi sama masyarakat akan peduli tentang kesehatan. Iya. Memakai masker, cuci tangan itu perlu. Dan itu bukan untuk yang lain-lain lah. Ya, Jadi itu bukan diri sendiri. gak ada ceritanya Diri untuk sendiri. apa namanya bahasa kasarnya untuk kepentingan keperluan. Udahlah kita hari ini Kota Langsa, Aceh dan kita semuanya hari ini ayo mari sama-sama kita menyadarkan diri dulu. Artinya ini kondisi yang sedang tidak menenangkan. Ini adalah kondisi yang tidak menguntungkan kita. Artinya kita buang jauh-jauh pikiran buruk tentang kepentingan, tentang polemik segala macamnya. Konspirasi. Udahlah. Yuk, hari ini kita memang sama-sama duduk di sini. Artinya seperti kita, mungkin beliau dua-duanya sudah merasakan dan menikmati vaksin. Mungkin di antara kita, saya dan kawan-kawan, mungkin yang lain masih belum. Tapi ayo, ini tuh kita dukung. Ya. Artinya kalau memang ada cara yang bisa paling
cepat, artinya bisa paling terkini untuk menangani. Ayo kita lakukan sama-sama. Mulai dari hal yang paling kecil yang tadi disampaikan Amar juga sama Pak Ari juga, artinya cuci tangan, terus pakai masker. Sebenarnya semana jauh manfaat dari masker dan alat-alat apa namanya ini? Apa kita nyebutnya di Ya, ini alat protokol kesehatan lah ya. desinfektan. Desinfektan. Ya. Oke. Itu sejauh mana dia punya efek artinya untuk membentengi kita dari COVID ini? Ya, jadi pakai masker, cuci tangan, jaga jarak itu satu kesatuan. Satu. Nggak boleh nggak pakai masker tapi nggak cuci tangan, sama juga. Pakai masker nggak cuci tangan tapi nggak jaga jarak, sama juga. Jadi harus tiga-tiga ini dijalankan. Oke. Supaya ya untuk memutus mata rantai itu tadi kan, mata rantai kuman COVID ini. Jadi ya gunanya di situ. Jadi kalau bisa perketat masker kita. Perketat masker kita biar semakin gagah antibodi kita. Jangan nanti dalam perketat masker nggak bisa bernafas. Betul, Itu saya agak geli juga gitu. Saya udah hampir setahun nih pakai masker ya. Enggak mati-mati. Jangan juga. Ya saya nggak ada orang pakai masker itu sampai susah oksigen gitu enggak. Jadi yang berita-berita ini yang berita hoax ini yang betul-betul memang membuat lelah tenaga medis. Itulah media ya, terlalu gimana gitu memberikan tampilan informasinya jadi nggak berimbang gitu ya. Kebanyakan yang berita-berita hoax yang banyak keluar. Oke. Dan malah itu yang makin dikonsumsi Itu yang oleh dipercaya. masyarakat kita. Iya. Nah, makanya spirit kita hari ini tuh kita pengen ngasih tahu nih ke masyarakat, terutama orang di Aceh. Walaupun kondisi kemarin di periode pertama ataupun episode pertama tadi bahasa kutipnya kita masih aman-aman dan seolah-olah kita acuh tak acuh soal kesehatan, ini kayaknya udah saatnya nih. Walaupun apapun yang ada di pikiran kita saat ini, yuk sama-sama sekarang kita mulai ngerasain apa yang mungkin dirasakan oleh Amar dulu di sana, dan memang sangat mencekam sekali. Mungkin Amar boleh dibagi sedikit nih kayak yang kemarin cerita di pinggir jalan jatuh, ataupun mungkin kemarin juga kita sempat cerita ada yang awalnya belum, terus tiba-tiba ada orang yang Amar bantu dari luar masih negatif, terus tiba-tiba jadi betul-betul terinfek gitu. Memang kayak gitu maksudnya secara ininya semengerikan itu kah? Kan kalau misalnya yang jatuh di jalan tuh belum ketemu sih di Jakarta kemarin kan ada. Kita kan menerima pasien yang rujukan dari puskesmas. Yang dari luar pun itu yang udah memang emergensi. Emergensi yang nggak ada ruangan lagi di rumah sakit, udah kemana-mana, dia ada rumah sakit A, B, C, tidak ada ruangan, dia ke rumah sakit kami lah. Kita analisa, bahaya, memang ngeri. Memang nyata adanya ya. Jadi ya dengan waktu hitungan hari lah dok ya. Bisa jadi drastis menurun, masuk ruang ICU. Oke, mungkin ini agak sedikit mungkin bisa sekalian jadi apa ya, shock terapi lah nih buat kawan-kawan, buat masyarakat di Aceh. Boleh nggak ceritain dok, pernah nggak dokter ataupun mungkin Amar ngelihat langsung, maaf ya mungkin bisa disensor secara identitas, tapi mungkin bisa dibagi nih gimana kita ngelihat kondisi yang nauzubillah semoga nggak ada lagi hal yang seperti itu, tapi yang memang dari awal perjalanan terdeteksi terinfeksi sampai akhirnya diberikan treatment masih belum rezeki gitu kan, sampai akhirnya harus dimakamkan secara protokol. Mungkin dari Pak Hedi dulu. Saya sendiri, keluarga saya sendiri, keluarga saya sendiri yang mengalami hal demikian sampai meninggal gitu kan. Boleh izin ya dokter ya, boleh cerita. Boleh cerita ya. Ini bisa jadi edukasi juga buat masyarakat kan. Ya maksudnya memang sedih memang tengok keluarga ya maksudnya terkena COVID lalu meninggal. Ya memang kita ya nggak ada yang mau dikubikan secara protokol itu, nggak ada. Benar. Ya memang tapi kondisi seperti ini yang memaksakan kita harus masuk protokol. Betul. Jadi memang ya keluarga saya ini memang udah ada penyakit bawaan juga kan. Ya karena memang ada sakit COVID ini yang membuatnya semakin parah. Benar. Jadi masuk ke rumah sakit itu udah saturasinya, oksigen yang di dalam darahnya udah turun. Ya berarti ya maksudnya perburukannya itu setelah dirawat 2 hari saturasinya jadi 20 lalu meninggal. Jadi memang COVID ini nggak tahu kita memang dia bisa memburuk, kadang bisa juga membaik. Ada saya rawat pasien yang saturasinya 50 bisa naik jadi 80 dan 90 jadi perbaikan. Oke. Ada juga yang memang
ya nggak sanggup meninggal seperti itu. Jadi Mungkin sedikit maaf dokter, apa tadi saturasi? Saturasi itu apa, boleh dijelasin? saturasi itu kadar oksigen dalam darah. di dalam darah. Oke, jadi ketika kadar oksigen dalam darahnya itu terkena COVID, dia malah nggak stabil, Menurun. malah menurun. Ya. Dan bisa jadi dia jadi cenderung membaik, Ya. justru malah bisa ya. Kadang orang ya datang dengan baik-baik aja ke rumah sakit gitu kan, datang ke rumah sakit ya baik-baik aja, saat diperiksa saturasi oksigennya dia udah kadang udah 80, tapi ya gejalanya nggak ada sesak nafas, Pak enggak, udah cuma lemas-lemas saja gitu, nggak mau makan, tapi saturasinya turun, ya itu udah sangat membahayakan gitu. Oke, sebelum kita masuk ke indikasi-indikasi, nanti mungkin juga jadi edukasi buat kawan-kawan semua masyarakat, apa yang mungkin hal-hal spesifik yang akan mengarah ke sana. Tapi sebelumnya ke Amar dulu, kayak tadi nih, pernah nggak ngerasain langsung kondisi yang Amar lihat, walaupun memang di sana kan di Jawa, di Jakarta tidak ada kaitannya dengan keluarga, tapi Amar melihatnya sebagai manusia yang memang tenaga medis terus mengangkat, membawa, melihat, mengatasi itu gimana? Merawat. Ya, pasien pertama kali masuk ke IGD. Ini yang bukan rujukan ya, Iya, yang bukan datang rujukan. sendiri. Sama seperti cerita tadi dari dokter, bahwasanya dia sehat, ada juga yang sehat. Kita ambil cek saturasinya, ternyata turun. Kita tanya lagi keluhan sama pasien, bahwasanya ada sesak napas, terus batuk pilek, mual muntah, diare, ada. Awalnya sehat-sehat aja nih, Benar. sehat-sehat aja nih. Ternyata 3 hari rawatan di ruang biasa, lalu dia dibawa ke ICU, penurunan kesadaran. 3 hari cuma waktunya. 3 hari waktunya. Hari ke-6 meninggal. Hari ke-6 meninggal. Jadi benar-benar yang jaraknya itu jadi kayak 7 Iya. hari dulu itu benar-benar gitu ya. Jadi 14 hari untuk Nggak karantina. sampai nunggu 7 hari. Ada yang di bawah 7 hari. Ada. Iya. Ayo, masih mau Ada siapa juga. selanjutnya? Saya udah pernah menemukan kasus juga. Ada juga tuh sebagian keluarga yang tidak percaya COVID. Benar. Dia bawa dengan mobil pribadi dia ke IGD. Kami kan rumah sakit COVID di sana. Benar. Jadi kita udah siap dengan APD lengkap, memang udah siap. Iya. Itu wajib dipakai selama 8 sampai 7 jam. Kita pakai itu, wajib tuh. Ada tidak ada yang dimasukkan? Ada ke tidak ada ICU? wajib. Oke. wajib. Oke. Kita terima pasiennya dengan kondisi udah lemas kan gitu. Begitu kita edukasi, ternyata keluarga tidak percaya ada COVID. Nah, gitu. Pasiennya udah penurunan kesadaran, kita lakukan tindakan masang oksigen, terus infus, kita swab juga, ternyata positif. Baru kita jelaskan ke keluarga dan pasiennya meninggal di IGD. Pas dalam keadaan itu tadi. Karena telat pertolongan, udah Iya. berapa hari di rumah. Jadi karena itu tadi ini juga perhatian Iya. khusus nih buat masyarakat kawan juga. Jadi kalau udah ada gejala ataupun yang udah ngerasa udah nggak enak, jangan takut. Konsul Artinya, aja. Iya, konsul. Nah, tinggal datang aja ke klinik. Bahkan sekarang media udah menganjurkan ada konsul itu kan? Iya. Ada sebagian ya media Ada ya. indikasinya juga. Indikasi. Nah, ini kan Ada. udah mudah banget. Udah. Iya. Berarti kita kalau sangat mudah. sedari dini udah bisa mengindikasi gejala dari COVID. Oke, kita masuk nih ke gejalanya. Sebelum nanti ini adalah mungkin terakhir nih buat Amar dan dokter juga. Indikasinya nih dok, artinya dari awal pertama kali ngerasain ataupun mungkin secara singkatnya aja lah, biar nanti masyarakat bisa ngerasa kalau udah mulai agak ke arah itu bisa langsung konsultasi baik aplikasi langsung ke klinik atau ke rumah sakit. Jadi kalau misalnya gejala COVID ini ya kita ada pedomannya, boleh diakses di website Kementerian Kesehatan pedoman tata laksana COVID. Boleh baca-baca juga situ kalau misalnya Bebas ngerti, masyarakat, Pak, ayo mau dibaca. ngerti ya gitu. Kalau nggak ngerti boleh ditanyakan gitu Iya, kan. betul. Jadi di situ ada kriteria untuk pasien suspek, ada kriteria klinis dan ada kriteria epidemiologis. Nah, Kriteria klinis itu ya contohnya ada demam lebih dari 38 derajat Celcius atau riwayat demam. Riwayat demam itu ada demam sebelumnya gitu. Kemudian ada batuk. Kemudian atau ya terdapat 3 tanda atau lebih, misalnya contoh pilek, kemudian nyeri tenggorokan,
mual muntah, kemudian nggak nafsu makan, penurunan kesadaran. Nah itu termasuk gejala-gejala anak COVID. Ya. Walaupun tidak bisa dipastikan itu adalah COVID. Sekali Ya, lagi, kita itu adalah gejala. Perlu pemeriksaan lanjutan lagi. Lanjut, tapi buat masyarakat yang kira-kira udah mulai ngerasa, jangan takut. Iya. Jadi artinya, ya karena sekarang emang kondisinya sedang kayak gitu. Iya. Jadi ketika udah ngerasa, kan kita pasti punya kadar nih ya dokter ya, artinya Amar juga. Kalau biasanya kita demam ngerasanya standarnya begini, tapi begitu udah ngerasa lain kan pasti terasa kan ya? Iya. Nah, ketika yang udah lain itulah tadi yang harusnya, yuk lah kita konsul gitu, ngecek kan. Misalnya ini demam itu banyak penyebabnya. Benar. Ada kan demam itu ada pertanda suatu infeksi. Iya benar. Nah, selain ada tanda-tanda lainnya juga. Tapi ya kalau misalnya kita demam ya nggak langsung kita nyatakan COVID enggak. Betul. Garis bawah ini Ya, buat kawan-kawan jangan nanti juga masyarakat. demam jadi COVID enggak. Enggak, Kita tidak periksa seperti darah itu. dulu. Kita periksa swab antigen dulu kalau ada di fasilitas kesehatannya, kemudian kita butuh. Kalau misalnya teman-teman misalnya nggak mau ke rumah sakit, misalnya cuma demam aja, bisa datang ke puskesmas dulu. Ya. Kita obatnya dulu yang sesuai sama dokternya, kan? Kemudian nanti baru diarahkan kalau misalnya ada timbul-timbul seperti sesak nafas, kemudian lemas, seperti gejala-gejala yang memberatkan kondisinya seperti itu, baru langsung ke rumah sakit. Gitu. Nah dari segi merawatnya sendiri nih Amar, artinya dulu yang pernah di sana memang pernah ini butuh keluarga. Untuk keluarga yang dalam kondisi, nauzubillah semoga dijauhkan semuanya kita, yang sedang merawat keluarga dalam kondisi COVID. Walaupun di karantina, pasti kan harus juga ada nih persiapan secara baik psikologis, ataupun menjaga diri untuk tidak dulu sabar lah, untuk tidak ketemu dulu atau gimana nih Mas kira-kira? Merawat pasien gitu. Nah, rumah sakit kita di sana itu tidak mengizinkan satupun keluarga. Jadi pasien ini memang perawat lah yang merawat dari pertama masuk sampai keluar. Oke. Semua itu, semua tindakan, semua kita semua. Ya kondisinya itu dengan kita memakai APD level 3, terus merawat pasiennya semua tuh, mulai dari mandi pasien harus kita lihat kebersihan pasien, terus obat yang masuk, semuanya apa yang pasien butuhkan siap kita. Betul. Siap gitu. Itu sangat gimana ya kita bilang, wah nggak bisa saya ceritakan gitu. Susah. Oke, nah artinya gini nih, saya juga sebenarnya sengaja hari ini mengundang satu dari praktisinya dan satu emang yang ngerawat langsung. Artinya kita pengen ngumpulin kepalanya masyarakat, kawan-kawan semuanya, bahwa penyakit ini tuh ada, benar-benar ada. Dan yang kedua, kondisinya memang benar-benar merugikan sekali dan sangat tidak menyenangkan sekali. Dan yang ketiga, perawat sendiri juga siaga untuk itu. Artinya gini, ketika nanti kita mengindikasi ini dari awal, artinya jangan khawatir, karena juga mereka ini juga punya keluarga. Artinya mereka juga tidak ingin secara tidak langsung COVID meninggal, juga mereka juga punya keluarga. Apalagi seperti dokter tadi merasakan langsung gimana keluarganya, maaf dokter, dikebumikan secara COVID, mereka juga ngerasain. Jadi tidak ada lagi pikiran dalam diri kita sekarang untuk menyelamatkan dalam tanda kutip keluarga kita saja. Benar. Sekarang kita sedang berbicara soal global. Kita sedang bicara soal kesehatan masyarakat secara umum. Dan artinya hari ini kita pengen ngajak buat kawan-kawan semuanya, buat masyarakat semuanya, artinya dari pengalamannya dokter, pengalamannya dari perawat kita, yuk lah, hari ini tuh memang udah waktunya, apalagi Kota Langsa nih yang memang sudah sangat progres kita jadi kota besar. Yuk, ini tuh mulai benar-benar jadi concern kita banget. Jadi artinya mulai hari ini kita benar-benar buka kepala kita sadari bahwa penyakit ini itu ada dan memang harus benar-benar bisa kita putuskan dari diri kita sendiri. Terakhir, Dr. Fahri dan Amar, mungkin bisa disampaikan sedikit pesan, artinya juga sekaligus kesimpulan kita hari ini untuk masyarakat di Kota Langsa, Aceh dan Indonesia umumnya. Apa yang harus kita lakukan, apa yang harus mereka tahu, dan apa yang harus kita kerjakan sekarang. Jadi yang harus kita ketahui bersama ya semuanya, tenaga medis itu nggak ada yang senang, nggak ada yang diuntungkan dengan kondisi wabah seperti ini. Nah, ya semuanya berharap bahwa pandemi ini segera berakhir. Jadi nggak ada istilah dokter, perawat dan tenaga medis lainnya itu kaya dari pandemi ini tuh nggak ada. Alhamdulillah.
yang ada niatnya seperti itu. Betul. Nah, jika ada seperti kasus-kasus kemarin itu, yaitu oknum. Oknum. Ya, jadi Betul. maksudnya memang nggak ada yang bahagia satupun, bukan tragedi saja. Semua masyarakat dunia nggak ada yang bahagia dengan kondisi pandemi seperti ini. Nggak ada yang Betul. buka. Betul. Jadi ya mohonlah dari kesadaran masyarakat sendiri kan, dukunglah pencegahan, mulai dari pencegahan sampai penanggulangannya nanti itu COVID di lingkungan masing-masing gitu. Ciptakan kesadaran dari diri sendiri dulu lah, Oke. kan? Cuci tangan, pakai masker, jaga jarak itu. Masalah tracing dan penanggulangan pasiennya itu biarkan urusan kami tenaga medis dan pemerintahnya sendiri. Benar. Berarti kita mulai dari diri kita sendiri. Iya. Dengan melakukan setidaknya 3M Tiga. 3M ya. Ya. Apa nih? Gimana? Memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak. Itu yang simpelnya. Ya. Itu yang paling kecil ya. Oke, dari Amar Banyak sendiri, gitu. dari segi orang yang sudah pernah bersinggung langsung, bahkan ngelihat langsung, ngerasakan capeknya langsung, curhat nih buat kawan-kawan dan masyarakat. Ya semoga lah kita di Aceh jangan sampai seperti yang berada kasus banyak itu melunjak seperti di Jakarta ataupun di kota-kota lain. Ya selagi belum naik angka kasusnya ya harus timbul kesadaran dari diri kita. Ya diri kita lah. Benar. Gitu. Kalau bukan diri kita yang sadar siapa lagi kan? Benar. Harus banyak edukasi terus sering-sering konsultasi lah kalau misalnya ada gejala seperti yang kita bahas tadi kan. Ya saya ya gimana ya, pribadi saya sendiri kalau bisa jangan banyak lagi kasusnya di Aceh. Amin. Dan ini harapan juga kita semuanya, dokter, juga dari Prawan, Fahri maupun Amar dan saya sendiri dan semua kawan-kawan, pastinya kita ngeharapin bahwa kondisi ini akan segera berlalu, walaupun kemarin kita juga sempat komunikasi sebelumnya bahwa yang namanya pandemi kita butuh waktu yang pasti akan lebih lama, cuman itu semua tergantung dari kita. Ketika kita mulai dari diri kita, keluarga kita, orang-orang terdekat kita, insya Allah ini tuh akan bisa banget kita lewati dengan sesegera mungkin. Dan ini juga adalah pengetahuan baru buat kawan-kawan, buat semua masyarakat juga, bahwa jangan enggan untuk ke rumah sakit. Karena sekali lagi kesehatan itu milik kita pribadi, tapi tanggung jawabnya milik kita semua. Artinya jangan lagi kita ngerasa berpikir untuk kepentingan diri, tapi ini adalah untuk kepentingan kita semua. Mungkin itu adalah sesi kita di kesempatan ini, dan alhamdulillah terima kasih banyak kepada Aulia Fahri Amri, dokter kita, dan juga kepada Amar, perawat kita. Dan ada lagi mungkin yang mau disampaikan sebelum kita closing? Sudah ya? Atau Amar silakan. Itu aja. Oke. Jadi itu saja kira-kira kawan-kawan dari hasil diskusi kita sore ini. Alhamdulillah semoga ada pencerahan, ada ilmu baru buat kita semuanya, dan pastinya ini akan menjadi pertimbangan baru buat kepala kita dan kawan-kawan semuanya. Yang jelas hari ini kita sedang duduk bersama orang-orang yang sedang menangani langsung, melihat langsung, ngerasain langsung. Dan kita buat orang-orang yang masih belum tahu, belum pernah, apalagi belum belum apa-apa, terus ngelihat informasi kita kumpulin orang, ini penyakitnya nih. Ketika ilmunya udah ada, ngerasa kepengen benar, supaya ada sponsor, ada kawan, ada yang bantu, ikut ambil korek, bakar lagi. Nah ini ayolah, kita udah cukup, masyarakat Indonesia, Aceh khususnya udah cukup. Ayo, jangan mau lagi lah bahasa kasarnya dibodohin oleh berita-berita informasi yang tidak benar. Artinya sekarang mulai hari ini, ayo kita perbanyak diri kita dengan menjaga kesehatan. Dimulai dari 3M tadi, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Mungkin itu saja pertemuan kita dari hari ini. Semoga nanti akan ada banyak manfaat lagi yang bisa kita ambil dari pertemuan-pertemuan selanjutnya. Jangan lupa kawan-kawan semua subscribe channel YouTube Kawan Studio, dan pastinya juga terima kasih buat kawan-kawan Room yang sudah membantu merekam sesi hari ini, dan juga kepada kawan-kawan semuanya terima kasih, tetap stay di channel kita. Jangan lupa tetap menjaga kesehatan, tetap semangat, dan tebarkan kebaikan dimanapun dan kapanpun. Saya Ihsan Hadi, Aulia Fahri Amri, dan Amar beserta Pak Ali Maulana, Khairul Rizal, dan Ulil Mandal mengucapkan terima kasih. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.